sengaja mengarahkan kamera ke arah perempuan lain yang berada di toilet. Ya, Popo kita amankan. Sekarang masih proses pemeriksaan. Halo semuanya, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik-baik aja nih, tetap semangat ya. Don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 10 kontroversi dari Popo Barbie sebelum dia itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah kontroversi dari seorang Popo dan benar nggak sih dia itu ditangkap? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Baru-baru ini di sosial media tersebar foto yang menunjukkan bagaimana Popo ditangkap oleh Polres Kerinci. Bahkan ya guys, ada juga salah satu temannya yang juga merupakan seorang tiktokers membenarkan hal tersebut. Dan ia mendoakan agar Popo dapat jerah lah dari permasalahan itu. Namun entah mengapa aku juga merasa kurang yakin dengan foto yang beredar. Kesan awalnya sih aku mengira ini tuh kayak editan gitu. Apalagi setelah melihat bagaimana posisi dari Popo, kalau kita perhatikan di sini dia tuh duduk ya teman-teman. Dan agak berbeda gitu dari kasus-kasus yang sebelumnya. Namun seperti aku lansir dari salah satu artikelnya itu dari Tribun Jambi, disebutkan bahwa memang Popo telah ditangkap. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Edi Mardi dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Kepada tribunjambi.com, beliau mengatakan, "Ya, Popo kita amankan. Sekarang masih proses pemeriksaan." Namun guys, sebelum ditangkap, Popo ternyata telah membuat beberapa kontroversi. Di sini aku sudah merangkum beberapa kontroversi yang sudah dibuat oleh Popo, termasuk dengan kasus yang baru. Kurang lebih ada 10 kontroversi yang pernah terjadi dengannya. Lantas, apa saja kontroversi itu? Yang pertama adalah tentang Popo Barbie yang diduga melakukan oplas. Di tahun 2022, Popo pernah menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen usai memperlihatkan bagaimana penampilan wajahnya pasca operasi plastik. Tampak beberapa bagian dari wajahnya ditutupi oleh plester luka. Wajah dari Popo Barbie sendiri tidak terlihat membengkak, namun bengkak dan juga bekas jahitan di bibirnya masih sangat tampak. Begitu pula dengan bagian kelopak matanya yang terlihat membengkak. Sementara hidung Popo juga tampak membengkak, hanya saja tertutup oleh plester luka. Yang kedua adalah pernah mengaku punya penyakit. Untuk hal itu terjadi pada tahun 2021 lalu. Melalui unggahan videonya, dia mengatakan bahwa dia itu mengidap suatu penyakit. Penyakit tersebut diklaim membuat rambutnya menipis dikarenakan rontok. Wajahnya pun menjadi beruntusan akibat rasa panas dan juga gatal. Melalui video YouTube, Popo juga bahkan mencerita bahwa sakit tersebut sudah diderita selama 1 tahun lebih. Dan dia mengatakan bahwa itu bukanlah sakit biasa, melainkan seperti diguna-guna oleh orang. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kontroversi pernikahannya dengan Jenglot. Jadi Popo pernah menjadi bulan-bulanan netizen usai membuat konten menikah dengan Jenglot. Banyak dari netizen yang mengkritik dan juga menghujatnya karena konten itu. Namun tak sedikit pula yang melihat dari sisi yang lain. Mereka menganggap bahwa itu merupakan konten entertain dari seorang Popo untuk menghibur banyak orang. Yang keempat adalah kontroversi saat dia menggunakan mukena saat sholat Idul Fitri. Melalui akun TikToknya, Popo mengunggah bagaimana rekaman dirinya yang memakai mukena saat sholat Idul Fitri. Di video itu, dia menuliskan, "Akhirnya bisa ikut sholat Hari Raya Idul Fitri." Dan melihat bagaimana Popo yang memakai mukena, banyak dari warganet yang tak suka dan juga mengingatkan kembali mengenai ibadah yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya. Yang kelima adalah kontroversi saat dia itu masuk ke toilet perempuan. Nah, Popo Barbie itu pernah bikin geger saat dia itu berpenampilan seperti seorang wanita dan juga masuk ke toilet perempuan. Dalam video itu, Popo mengenakan pakaian warna hitam dan juga wig rambut panjang. Dia juga memakai masker sehingga banyak orang yang juga tidak mengenalinya. Dan dalam video itu, dia memberikan caption, "Lagi di toilet," sambil memberikan emoticon tertawa saat mengunggah video tersebut. Tak sampai di situ saja, seleb TikTok asal Jambi itu juga sengaja mengarahkan kamera ke arah perempuan lain yang berada di toilet. Dan pada akhirnya aksi Popo ini langsung menarik perhatian warganet dan juga mendapatkan banyak kecaman. Bahkan gak sedikit loh warganet yang menilai bahwa Popo sudah kelewat batas dalam membuat sensasi. Bener juga sih, apalagi juga masuk ke toilet wanita ya. Ini menurut aku bener-bener parah banget. Apalagi untuk Popo kan juga dia meskipun sering pakai pakaian perempuan atau berpenampilan seperti wanita, sejatinya kan dia juga seorang pria ya, yang mana seharusnya dia tidak masuk ke dalam toilet seorang wanita. Lanjut ke kontroversi yang keenam. Ini adalah tentang bagaimana kontroversi konten menikahnya dengan Rosie. Popo Barbie diketahui bekerja sama dengan Rosie untuk membuat konten. Dalam salah satu kontennya, mereka terlihat seperti melangsungkan pernikahan dengan Popo yang memakai pakaian pria, sedangkan Rosie yang pakai pakaian wanita.
konten pernikahan mereka pun menuai reaksi yang beragam. Ada yang menganggapnya sebagai lucu-lucu saja, tapi ada juga yang mengkritik mereka. By the way, pada saat konten ini menjadi viral, kalian berada di sisi yang mana nih? Ntar komen ya, apakah kalian suka atau kalian berada di posisi yang tidak suka pada kali itu. Next, ke kontroversi yang berikutnya adalah tentang bagaimana Popo yang mengaku dilecehkan oleh Rosie. Jadi dalam kisah yang beredar, Rosie diceritakan terbawa perasaan alias baper beneran nih sama Popo. Popo kemudian menceritakan bahwa apabila dia menolak memuaskan nafsu seorang Rosie, nanti Rosie ini akan males nih untuk konten bareng. Akhirnya mau tidak mau, Popo Barbie ini memuaskan nafsunya Rosie. Dan atas hal tersebut, Popo Barbie mengaku trauma. Selain itu, Popo Barbie juga mengatakan bahwa dia sudah menghabiskan 40 juta rupiah untuk buat konten bareng sama Rosie. Alias ini tuh adalah nominal yang dibayarkan oleh Popo untuk bisa konten bareng sama Rosie. Tapi di sini menurut Popo, Rosie justru tidak melakukannya sesuai dengan perjanjian waktu yang mereka sepakati. Mengenai tuduhan tersebut, Rosie dengan tegas membantah. Menurut Rosie, Popo Barbie sengaja menjelek-jelekannya karena kontrak kerja mereka sudah berakhir. Kontroversi yang berikutnya adalah saat Popo diberitakan meninggal dunia. Kalian tahu gak sih teman-teman bahwa Popo itu sempat diberitakan meninggal dunia di tahun 2022 lalu. Hal itu bermula dari beberapa akun TikTok yang mengunggah video Popo dirawat di rumah sakit dan mengenakan selang infus. Gak hanya itu saja, para TikToker juga mengucapkan bela sungkawa untuk kepergiannya Popo Barbie. Sang ibu yang mengetahui anaknya disebut-sebut telah meninggal dunia kemudian membuat klarifikasi melalui akun TikToknya. Pada kala itu beliau mengatakan, "Halo semuanya teman-teman di TikTok dan juga para netizen, jangan asal bicara aja. Ini ibunya Popo lagi klarifikasi tentang berita meninggalnya Popo. Itu adalah berita bohong, jangan dipercaya." Kontroversi yang berikutnya adalah saat celananya sobek. Jadi guys, saat melakukan live, celana dari Popo itu tiba-tiba sobek dan juga mengekspos maaf bagian pribadinya. Setelah hal itu menjadi viral dan juga membuat namanya menjadi trending di Twitter, Popo kemudian meminta maaf. Pada kala itu ia mengatakan, "Minta maaf, itu Popo memang tahu, memang celana Popo bolong. Popo nggak nyadar waktu itu kejadiannya udah 1 bulan yang lalu. Jadi itu nggak sadar waktu live celana Popo itu bolong." Dan setelah itu akun TikToknya pernah lenyap, tapi akun tersebut bisa kembali lagi digunakan oleh Popo sampai sekarang. Dan kontroversi yang baru-baru ini adalah di saat bagaimana video yang tak senonoh bersama dengan patung itu menjadi viral. Jadi dalam video yang beredar memperlihatkan bagaimana aksi Popo bersama dengan Mana Queen yang terlihat menciumi patung tersebut dan juga melakukan aksi yang vulgar banget teman-teman. Kemudian Popo menceritakan bagaimana kronologi tersebarnya video itu. Menurut klarifikasinya Popo, untuk video yang beredar itu bukan yang posting, tapi yang mempostingnya adalah kemungkinan orang yang sudah menemukan HP-nya Popo. Karena untuk Popo ini mengatakan bahwa HP-nya itu sempat hilang 2 bulan yang lalu. Dan untuk video yang sudah beredar, dia mengakui bahwa itu memang dia. Dia katanya membuat video itu ya untuk konsumsi pribadinya. Terlebih katanya untuk di rumahnya itu dia kayak sendiri seperti itu, tidak ada teman. Jadi dia mungkin kayak mencari aktivitas gitu ya kan. Dan pada akhirnya dia mungkin kepikiran untuk membuat video itu. Setelah video itu dibuat, HP-nya hilang dan kemudian disebarkan. Begitulah menurut bagaimana statement dari seorang Popo. Dan di video terbarunya ia juga sudah meminta maaf kepada keluarganya dan juga masyarakat Indonesia atas bagaimana video yang sudah beredar luas di hadapan publik. Well teman-teman, jadi seperti itulah 10 kontroversi yang sudah dilalui oleh seorang Popo Barbie. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, topik tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di next video, tentunya dengan informasi yang lebih hangat dari video hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan jika ada salah-salah informasi, mohon banget koreksi dari kalian semua. Oke, nanti koreksi ya di kolom komentar. See you next time and goodbye. Selamat beraktivitas ya teman-teman.